Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Falamma jaa amruna, maka ketika datang waktu azab untuk kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan atau aku jadikan yang atas di bawah, yang di bawah di atas, dibalik. Kalau bahasa Jawanya jungkir, dijungkir, enak, tidak repot langsung. Kalau tsunami itu kan hanya menenggelamkan mereka atau membuat mereka tertindih bangunan yang rusak. Ada kemungkinan bisa selamat sekalipun berada di dalam bangunan beberapa hari misalnya. Tapi kalau dibalik nggak mungkin selamat. Nggak mungkin ada yang hidup, pasti semuanya akan binasa, mati. Karena ketika kalau nggak dibalik, dia ketindihan, belum tentu dia ketindihan langsung. Bisa jadi ada alat atau benda yang menghalangi dia dari ketindihan langsung, sehingga dia bisa masih bernafas walaupun dia tidak bisa keluar. Tapi dia bisa bernafas, mungkin dari lubang-lubang yang ada masih ada udara masuk walaupun dengan berat, dengan susah. Tapi kalau sudah dibalik, nggak ada udara yang masuk, nggak ada oksigen, mati orang. Kita gali, kemudian kita masuk, ditutup dari atas. Nggak dikasih angin atau oksigen masuk ke dalam, mati. Ini padahal kita keduk cuma berapa? Lah ini dibalik sama Allah. Dibalik sama Allah, menghancurkan mereka dengan dibalik.
Lah bagaimana membaliknya? Bagaimana membaliknya? Ya Jibril alaihissalam adkhala janahahu tahta qura qaumi Lut al-mu'tafikat. Jibril memasukkan sayapnya di bawah desa-desa kaum Nabi Allah Lut. Lah, terdapat di tempat itu ada 5 kota. Khamsa madain. Wa fiha 400.000. Ada 400.000 orang. Ada lagi yang mengatakan 4 juta orang. Jadi ada yang mengatakan 400.000, ada yang mengatakan 4 juta. Jibril memasukkan sayapnya di 5 kota itu, atau di bawah desa-desa yang dihuni oleh kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Farafa'al madain kullaha, diangkat semuanya sama Jibril dengan sayapnya. Nggak pakai alat berat, apa itu namanya, katrol atau apa. Itu ada batasnya, ada maksimum. Paling berat sekian, lebih dari itu alatnya jomplang, nggak mampu untuk ngangkat. Ini sayapnya Jibril yang dibuat ngangkat. Diangkat desa-desa yang dihuni oleh kaum Nabi Allah itu, diangkat semuanya sama Jibril. Hatta sami'a ahlus sama' siyahad dikah wa nabahal kilab falam yakfa lahum ina walam yantabih naim. Diangkat itu, wadah tidak menuangkan, tidak menumpahkan isinya, yang tidur nggak terbangun. Tapi binatang-binatang teriak semuanya, mulai ayam berkokok, anjing menggonggong. Mereka benar-benar terasa, merasakan diangkat tadi, mereka benar merasakan. Sedangkan orang-orang nggak ada yang merasa. Air yang ada di wadah atau makanan yang ada di wadah nggak tumpah, sehingga mereka nggak merasa apapun. Tapi binatang-binatang kan sensitifnya tinggi, binatang ini baru dikati lari itu. Kita lihat lalat, nyamuk, itu kadang kita mau bunuh susah, kita sudah pelan-pelan lepas, sensitifnya tinggi. Kalau manusia enggak, sering kita dari belakang pelan-pelan ditutupi mata kita, enggak sadar kita. Kalau ada orang yang berjalan pelan-pelan dari belakang kemudian nutupi mata kita misalnya, enggak sadar, kan sering seperti itu. Ayo sopai kan itu. Karena apa? Tingkat sensitifnya masih kalah dengan binatang. Hampir semua binatang seperti itu, tingkat sensitifnya tinggi. Nah, karena mereka diangkat, terasa mereka, makanya mereka ayamnya berkokok. Kalau ada ayam di kandang, maling masuk, teriak-teriak ayam itu kan, kan teriak. Apalagi tahu ayam itu bukan pemiliknya ini, bengi-bengi tak mungkin pemilikku biasa turu, atau selainnya seperti itu. Tapi orang-orang nggak ada yang terasa, wadah nggak ada yang jatuh, nggak ada yang pecah. Akhirnya dibalik sama Jibril, gallabaha, dibalik sama Jibril.
faja'ala aliha safila, dijadikan atau dibuat oleh Jibril yang atas di bawah, yang bawah di atas, dibalik. Ya sekarang rumah ini anggapan nisor, yang bawah jadi di atas. Setelah itu wa amtarna 'alaiha hijaratan, dan dihujankan oleh Allah 'alaiha, atas tempat itu, atas tempat itu, atas saat itu dihujani apa sama Allah? Hijarah, batu-batu, min sijil, dari neraka. Jadi dihujani oleh Allah batu-batu. Jadi sudah dibalik, dihujani batu. Jangan dikira selamat berarti mereka. Wong mereka berada di bawah. Enggak selamat. Enggak selamat karena batunya itu bukan seperti batu kita. Kalau batu kita tutupi sesuatu nggak kena ya nggak kerasa. Tapi ini beda batunya. Ini hampir mirip dengan api. Ya apa api? Nggak kena kita tutupi misalnya dengan sesuatu, tapi panasnya akan tetap masuk. Lah ini bukan hanya masuk tapi tembus, sehingga nggak mungkin kita bisa menghindar, lari darinya, nggak bisa. Nggak bisa. Lah ada yang mengatakan dihujani itu siapapun sudah yang ada di situ, sekalipun orang asingnya, orang asing yang singgah di situ, yang ada di desa itu kena. Begitu juga musafirnya yang bepergian kena. Pokoknya mereka dari kaum Nabi Allah Lut amblas semuanya sudah. Saat itu dibinasakan mereka, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ada yang mengatakan sijil itu adalah atin, tanah. Hijaratan min sijil artinya apa? Batu dari tanah. Tapi ada yang mengatakan tin tubih binar, tanah yang dimasak atau digodok atau dibakar dengan api. Ada lagi yang mengatakan sijil itu nama langit dunia. Namanya langit dunia. Ya apa maksudnya? Hijaratan min sijil. Jadi batu-batu, dari mana batu-batu itu? Dari langit atau gunung daripada langit dunia. Ada yang kata sijil adalah gunung. Jadi gunung, batu-batu dari gunung, ya, gunung-gunung yang ada di langit. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin. Wa yunazzilu, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sama, daripada langit, min jibalin, dari gunung-gunung, fiha, di gunung-gunung itu, min barad, daripada sebagian. Ada sebagian daripada gunung tersebut, ada batu-batu dari sebagian gunung tersebut. Fayusibu bima yasha, maka mengenai dengannya, yaitu sebagian yang diturunkan oleh Allah dari gunung-gunung atau sebagian daripada gunung-gunung, mayyasha, yang dikehendaki oleh Allah,
wa yasrifuhu amma yasha, dan dihindarkan sebagian orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang kena, ada yang tidak. Ya, yang kena termasuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenainya, sehingga dia tidak akan bisa menghindar dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, batu ini turunnya mandud, mutatabi, terus. Jadi bukan turun satu, nanti lama turun lagi satu, lama turun lagi satu, enggak. Jadi mutatabi, terus, seperti hujan, ya, seperti hujan terus batunya, nah, terus menerus. Bahkan katanya Imam Ibn Abbas, yatba' ba'duha ba'dha. Jadi seperti urutan sudah. Ini turun, ini langsung turun, turun. Jadi mereka sudah dibalik, dihujani dengan batu yang panas. Jadi benar-benar terkubur mereka itu. Benar-benar terkubur dan tersiksa. Musawwamah, batunya tadi itu musawwamah inda rabbik. Musawwamah artinya apa? Sudah ada tandanya. Batu yang jatuh itu sudah ada tanda dari Allah. Jadi sudah ada tanda yang berbeda antara batu satu dengan batu yang lainnya untuk siapa batu tersebut. Jadi batunya itu sudah ditentukan oleh Allah untuk siapa. Seperti yang terjadi kepada pasukan Abraha. Pasukan Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah, makanya Abraha ini raja dari Yaman yang dia buat Ka'bah tandingan. Karena dia lihat ini ekonomi naik dengan adanya Ka'bah di Mekah, itu ekonomi naik. Oh, hanya Abraha ini buat Ka'bah tujuannya untuk apa? Meningkatkan ekonomi daerahnya. Lah, supaya orang pindah dari Mekah, Ka'bah yang ada di Mekah ke Ka'bahnya, ya mau nggak mau Ka'bah yang di Mekah harus dihancurkan. Datang Abraha dengan pasukannya. Datang Abraha dengan pasukannya, tapi nggak sampai hancur. Mereka yang dibinasakan dengan apa? Allah kirim burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alladzina alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka dilempari batu. Dari mana? Min sijil, batu-batu daripada neraka atau batu-batu daripada gunung di langit, atau batu-batu daripada apa? Bagian daripada gunung tersebut. Menjatuhi mereka. Lah, gunung-gunung itu apa, batu-batu itu jatuh sudah dengan nama. Jadi jatuhnya itu kepada setiap yang ada namanya, sama dengan kaumnya Nabi Allah Lut. Jadi batunya turun itu musawwamatan inda rabbik. Sudah dikasih nama sama Allah Subhanahu wa taala, batu ini untuk siapa? Ke siapa? Itu sudah ada namanya. Makanya tidak ada yang bisa menghindar dan lari. Tidak ada yang bisa menghindar dan lari. Ya, seperti sudah distempel gitu. Ya, sudah ada stempelnya. Ini untuk fulan, ini untuk ini untuk ini, wes mari. Jadi nggak mungkin ada yang tersisa
batunya, karena fulan nggak ada, orangnya nggak ada sudah pasti. Makanya ala syadadiha wa musafirya, yang ada di situ ataupun yang musafir kena kabeh, ya, hancur semua. Ada yang mengatakan maktub ala kulli hajat ismun man rumibih. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id. Hal seperti itu nggak jauh. Tidak jauh, tidak sulit. Nggak jauh, dekat, dan nggak sulit, mudah, gampang untuk membinasakan mereka dengan batu-batu tersebut. Nah, itulah adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Nabi Allah Lut dan istrinya. Jadi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan batu-batu yang dikirim oleh Allah dari langit, yang setiap batunya memiliki nama-nama tersendiri untuk orang-orang yang ada di desa tersebut. Kemudian semamat Sarah bi qaryah Habrun wa umruha mi'a wa sab'a wa ishrun wa dufinat hunalik. Kemudian meninggal istrinya Nabi Allah Ibrahim yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim pertama menikah dengan Hajar, kemudian menikah dengan Sarah. Hajar memiliki anak Ismail. Kemudian pertama menikah dengan Sarah, ya, nggak punya anak, lalu menikah dengan Hajar. Lah umurnya Sarah ini ketika meninggal umurnya 127 dan dimakamkan di desa atau di kota di mana beliau meninggal, yaitu Habrun. Tsumma tazawwaja Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Getur ibna Yaktin dari Bani Kan'an. Jadi Ibrahim menikah lagi dengan putrinya Yaktin dari Bani Kan'an, memiliki 6 anak. Memiliki 6 anak. Nafshan, Muron, Midyan, Madan, Wanasyak, Wasarah. Dan paling tua anaknya Nabi Ibrahim itu adalah Ismail. Kemudian Ishak. Setelah Ishak itu nggak tahu siapa yang besar. Nah, di antara anak-anaknya yang lain itu siapa yang besar dari 6 tadi itu. Setelah ada lagi mengatakan setelah Nabi Ibrahim menikah setelah dengan Qatur ini dengan perempuan yang lain, namanya Hajun ibna Uhair, putrinya Uhair. Kemudian meninggal Nabi Ibrahim, beliau berusia 175 tahun. Ada yang mengatakan 190 tahun, dimakamkan di samping istrinya Sarah di Habrun. Yang proses untuk memakamkan Nabi Allah Ibrahim, putranya Ismail dan Ishak salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Kemudian Nabi Ismail memiliki 12 anak dari istrinya yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, guli li zaujika gad raditu laka atabat babik. Nabi Ibrahim pernah berkata, katakanlah guli li zaujiki. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Nabi Ismail, kuli, katakanlah
li zaujiki, kepada suamimu, yaitu Nabi Ismail. Qad raditu laki atabata babik, aku telah ridha untukmu atabata babik, yaitu menikah lagi gitu. Itu kiasan. Nah, jadi istrinya disuruh ngomong ke suaminya, kiasan bahwasanya ridha kalau mau nikah lagi. Nah, menjadi kemudian ismuha Sayyidah binti Madad al-Hajrami wa hum Nabit wa Kidar wa Adil wa Misha wa Masma' wa Roma wa Mash wa Adhar wa Kuturan wa Gafis wa Tama wa Kidman. Nama-namanya anaknya Nabi Ismail. Allah mencarkan anak-anaknya ini di Arab. Kemudian ketika Nabi Ismail mau meninggal, mewasiatkan kepada saudaranya Ishak. Wa zawwaja ibnatahu minal Ais bin Ishak. Hanya putrinya Nabi Ismail dikawinkan dengan putranya Nabi Ishak, dan dimakamkan Nabi Ismail ini dekat dengan kuburan ibunya Hajar. Kemudian Ishak alaihissalam ini menikah dengan seorang perempuan, Rifqah binti Batwel bin Nasur bin Azar, sepupunya sendiri, memiliki seorang anak Ihsan Yakub atau Amen. Ini kembar. Is akbaruhuma, Is yang lebih tua. Wa umur Ishak hina wulida lahu situna sanah. Umurnya Nabi Ishak ketika memiliki seorang putra ini 60 tahun. Kemudian Is menikah dengan putrinya Nabi Ismail, memiliki seorang anak yang bernama Ar-Rum bin Is. Wa naka Ya'qub bin Ishak wa huwa Israil ibn Khalih. Kemudian menikah Ya'qub putranya Nabi Ishak dengan wa huwa Ya'qub bin Ishak ini adalah Israil. Ibna Khalid dengan apa? Dengan putri saudara ibunya, Lia binti Luban bin Batwel. Fawalad lahu Rubel wa huwa akbar auladi. Jadi memiliki seorang anak namanya Rubel. Ini anak paling tua. Kemudian Syam'un, Lawi dan Yahuda. Kemudian wa Zabalun wa Ashar wa Kila Yashar. Tsumma tuwfiyat Lia. Kemudian istrinya meninggal. Menikah Nabi Yakub dengan saudaranya Lia, yaitu Rahil, dan memiliki seorang putra Yusuf bin Yamin, dan memiliki anak juga dari budak perempuannya 4. Danin, dan Nagtali Hatwashir. Kemudian meninggal Ishak di Syam, umurnya kurang lebih 160 tahun. Dimakamkan di dekat ayahnya Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti akan kita ceritakan tentang Nabi Allah Yakub. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan untuk menambah pengetahuan kita bagaimana perjuangan para nabinya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghormati dan memuliakan dan mengagungkan mereka. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.